Hai semuanya, tidak semua pelajaran hidup datang dalam bentuk kemenangan. Sebagian justru tersembunyi di balik kegagalan, kehilangan, dan hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele. Di sanalah kehidupan sebenarnya sedang berbicara pada kita. Hidup jarang berjalan lurus seperti garis yang rapi. Ia lebih mirip jalan panjang dengan banyak belokan, tanjakan, turunan, dan kadang lubang yang membuat langkah kita tersandung. Banyak dari kita tumbuh dengan bayangan bahwa hidup seharusnya jelas arahnya. Ada target yang pasti, ada urutan yang harus diikuti, dan ada hasil yang bisa diprediksi. Namun kenyataannya, kehidupan sering justru mengajarkan kita lewat hal-hal yang tidak pernah direncanakan. Dari kegagalan yang datang tiba-tiba, dari orang-orang yang pergi tanpa pamit, dari mimpi yang kandas sebelum sempat diwujudkan, hingga dari kebahagiaan kecil yang hadir tanpa kita sadari. Di setiap lekuk itu, sebenarnya tersimpan pelajaran yang pelan-pelan membentuk cara kita berpikir, bersikap, dan memandang dunia. Banyak orang baru sadar bahwa hidup sedang mengajarkan sesuatu setelah melewati masa sulit. Saat semuanya berjalan lancar, kita sering lupa untuk berhenti dan memahami maknanya. Kita sibuk mengejar lebih banyak, lebih tinggi, dan lebih cepat, sampai lupa bertanya apakah semua itu benar-benar membuat kita tumbuh. Padahal justru di saat terjatuh, kita dipaksa untuk menengok ke dalam diri. Kita mulai mempertanyakan keputusan yang pernah diambil, nilai yang selama ini dipegang, dan arah hidup yang sedang ditempuh. Proses ini memang tidak nyaman, tapi disitulah kejujuran pada diri sendiri mulai tumbuh. Dari sana, kita belajar bahwa hidup bukan tentang selalu benar, melainkan tentang berani belajar dari kesalahan. Dalam perjalanan hidup, tidak semua orang yang kita temui akan tinggal selamanya. Ada yang hadir hanya sebentar, lalu pergi, meninggalkan kesan, luka, atau pelajaran. Awalnya, perpisahan sering terasa menyakitkan, apalagi jika kita sudah terlanjur berharap. Namun seiring waktu, kita mulai memahami bahwa setiap pertemuan punya masanya sendiri. Ada orang yang datang untuk mengajarkan arti sabar. Ada yang mengajarkan batasan, ada pula yang membuat kita sadar bahwa kita perlu lebih menghargai diri sendiri. Kehilangan orang-orang tertentu bukan selalu tentang kegagalan menjaga hubungan, tetapi bisa jadi bagian dari proses pendewasaan yang harus dilalui. Kehidupan juga sering menguji kita lewat harapan yang tidak terwujud. Kita sudah berusaha, sudah berdoa, sudah melakukan yang terbaik, tetapi hasilnya tetap tidak sesuai keinginan. Pada titik ini, rasa kecewa dan lelah sering bercampur menjadi satu. Kita bertanya-tanya apa yang salah dan mengapa hidup terasa tidak adil. Namun seiring waktu, kita mulai menyadari bahwa tidak semua hal yang kita inginkan benar-benar kita butuhkan. Ada rencana yang tertunda bukan karena kita gagal, tetapi karena hidup sedang menyiapkan kita untuk sesuatu yang lebih sesuai. Pemahaman ini tidak datang dengan cepat, tetapi tumbuh perlahan seiring bertambahnya pengalaman. Belajar dari setiap lekuk kehidupan berarti mau menerima bahwa tidak semua hal bisa kita kendalikan. Ada banyak hal yang berada di luar kuasa kita, seperti pilihan orang lain, situasi yang berubah, atau kondisi yang tidak terduga. Yang bisa kita lakukan hanyalah mengendalikan cara kita merespons. Apakah kita memilih untuk terus menyalahkan keadaan, atau mencoba melihat apa yang bisa dipelajari dari situasi tersebut? Sikap inilah yang perlahan membentuk ketangguhan mental dan kedewasaan emosional. Kita belajar bahwa hidup bukan tentang menghindari masalah, tetapi tentang bagaimana kita berdiri kembali setelah jatuh. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan, seringkali kita lupa bahwa hal-hal sederhana pun menyimpan pelajaran berharga. Rutinitas yang terasa membosankan, hari-hari yang berjalan begitu saja, atau percakapan singkat dengan orang terdekat sering dianggap tidak penting. Padahal, di sanalah kehidupan sedang bekerja dengan caranya yang paling halus. Dari rutinitas, kita belajar tentang konsistensi. Dari kebosanan, kita belajar tentang kesabaran. Dari percakapan sederhana, kita belajar tentang empati dan kehadiran. Semua itu mungkin terlihat kecil, tetapi jika dikumpulkan membentuk fondasi kuat dalam diri kita. Banyak dari kita terlalu sibuk membandingkan hidup dengan orang lain. Media sosial membuat segalanya terlihat lebih indah, lebih cepat, dan lebih berhasil. Tanpa sadar, kita mulai merasa tertinggal, merasa kurang, dan mempertanyakan nilai diri sendiri. Padahal setiap orang sedang berjalan di jalurnya masing-masing, dengan tantangan yang berbeda. Lekuk kehidupan yang kita alami tidak akan sama dengan orang lain. Membandingkan diri hanya akan membuat kita lupa untuk menghargai proses yang sedang dijalani. Saat kita berhenti membandingkan, kita mulai lebih fokus pada pertumbuhan diri sendiri,
bukan pada pencapaian orang lain. Kehidupan juga mengajarkan kita tentang pentingnya berdamai dengan masa lalu. Banyak orang terjebak dalam penyesalan, terus mengingat kesalahan yang sudah terjadi dan berharap bisa mengulang waktu. Padahal masa lalu tidak bisa diubah, tetapi cara kita memaknainya. Ketika kita memilih untuk belajar dari pengalaman, bukan meratapi kesalahan, masa lalu berubah menjadi guru, bukan beban. Kita mulai memahami bahwa versi diri kita di masa lalu melakukan yang terbaik dengan pengetahuan dan kondisi yang ada saat itu. Kesadaran ini membantu kita untuk lebih berbelas kasih pada diri sendiri. Dalam proses belajar dari kehidupan, ada saatnya kita merasa lelah dan ingin berhenti. Merasa capek bukan tanda kelemahan, tetapi tanda bahwa kita sudah berusaha. Memberi ruang untuk beristirahat adalah bagian dari proses, bukan kegagalan. Dari kelelahan, kita belajar untuk mendengarkan tubuh dan emosi kita. Kita belajar bahwa produktivitas tanpa keseimbangan hanya akan membawa kelelahan yang berkepanjangan. Hidup tidak selalu tentang bergerak cepat, tetapi juga tentang tahu kapan harus melambat. Hubungan dengan orang lain pun menjadi salah satu guru terbesar dalam hidup. Dari konflik, kita belajar tentang komunikasi dan batasan. Dari kebersamaan, kita belajar tentang kerjasama dan pengertian. Tidak semua hubungan akan berjalan mulus, dan itu wajar. Justru dari gesekan-gesekan kecil, kita belajar mengenal diri sendiri dan orang lain lebih dalam. Kita belajar bahwa tidak semua perbedaan harus diseragamkan, dan tidak semua masalah harus dimenangkan. Kadang, mengalah bukan berarti kalah, tetapi memilih kedamaian. Belajar dari setiap lekuk kehidupan juga berarti berani menerima diri apa adanya. Bukan berarti berhenti berkembang, tetapi berhenti menyalahkan diri atas hal-hal yang tidak sempurna. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Mengakui keduanya adalah langkah awal untuk bertumbuh. Saat kita menerima diri dengan lebih jujur, kita tidak lagi sibuk menutupi kekurangan atau membuktikan sesuatu pada dunia. Kita mulai fokus pada proses menjadi versi diri yang lebih baik dari waktu ke waktu. Seiring bertambahnya usia dan pengalaman, kita mulai memahami bahwa makna hidup tidak selalu ditemukan dalam pencapaian besar. Kadang, makna justru hadir dalam momen-momen sederhana yang dulu kita anggap biasa. Tertawa bersama orang terdekat, menikmati waktu sendirian tanpa rasa bersalah, atau sekedar merasa cukup dengan apa yang dimiliki saat ini. Kehidupan mengajarkan bahwa rasa cukup adalah bentuk kebijaksanaan yang sering terlupakan. Ketika kita terus mengejar tanpa henti, kita lupa menikmati apa yang sudah ada di depan mata. Banyak pelajaran hidup datang melalui kegagalan. Kegagalan sering dipandang sebagai akhir, padahal sebenarnya ia adalah bagian dari proses belajar. Dari kegagalan, kita belajar tentang batas kemampuan, tentang strategi yang perlu diperbaiki, dan tentang ketahanan diri. Orang yang tidak pernah gagal seringkali bukan karena selalu benar, tetapi karena belum pernah mencoba cukup jauh. Kehidupan tidak meminta kita untuk sempurna, tetapi untuk berani mencoba dan belajar dari hasilnya, apapun itu. Ada kalanya hidup terasa sunyi dan sepi, meskipun kita dikelilingi banyak orang. Kesepian ini sering membuat kita tidak nyaman, tetapi sebenarnya ia juga membawa pelajaran penting. Dari kesepian, kita belajar mengenal diri sendiri tanpa distraksi. Kita belajar mendengar pikiran dan perasaan yang selama ini terabaikan. Kesepian mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari orang lain, tetapi juga dari hubungan yang sehat dengan diri sendiri. Perubahan adalah hal yang tidak terhindarkan dalam kehidupan. Banyak dari kita takut pada perubahan, karena ia membawa ketidakpastian. Namun, tanpa perubahan, tidak ada pertumbuhan. Setiap fase hidup membawa tantangannya sendiri, dan setiap tantangan membawa peluang untuk belajar. Saat kita menolak perubahan, kita sebenarnya menolak kesempatan untuk berkembang. Sebaliknya, saat kita belajar menerima perubahan, kita menjadi lebih fleksibel dan tangguh menghadapi apapun yang datang. Belajar dari setiap lekuk kehidupan juga berarti belajar memaafkan. Bukan hanya memaafkan orang lain, tetapi juga memaafkan diri sendiri. Menyimpan dendam dan rasa bersalah hanya akan menguras energi dan menghambat pertumbuhan. Memaafkan bukan berarti melupakan, tetapi memilih untuk tidak terus membawa beban yang sama. Dengan memaafkan, kita memberi ruang bagi diri untuk melangkah lebih ringan. Kehidupan mengajarkan bahwa tidak semua jawaban harus ditemukan sekarang. Ada hal-hal yang baru akan kita pahami bertahun-tahun kemudian. Ketidaktahuan bukan sesuatu yang harus ditakuti. Ia adalah bagian dari proses belajar. Saat kita berhenti memaksa diri untuk selalu tahu segalanya, kita membuka ruang untuk rasa ingin tahu dan kerendahan hati.
Kita menjadi lebih terbuka terhadap perspektif baru dan pengalaman yang berbeda. Dalam perjalanan ini, kita juga belajar bahwa setiap orang sedang berjuang dengan caranya masing-masing. Apa yang terlihat baik-baik saja di luar, belum tentu sama di dalam. Kesadaran ini membuat kita lebih berhati-hati dalam menilai dan lebih lembut dalam bersikap. Empati tumbuh dari pemahaman bahwa hidup tidak pernah sederhana bagi siapapun. Dari sini kita belajar untuk lebih manusiawi, baik pada orang lain maupun pada diri sendiri. Pada akhirnya, belajar dari setiap lekuk kehidupan adalah tentang bagaimana kita memaknai perjalanan, bukan hanya hasil akhirnya. Hidup tidak selalu memberikan apa yang kita inginkan, tetapi selalu memberikan apa yang bisa kita pelajari. Setiap pengalaman, baik atau buruk, membentuk kita menjadi pribadi yang lebih utuh. Ketika kita mau membuka diri untuk belajar, bahkan dari hal-hal yang menyakitkan, hidup tidak lagi terasa sebagai beban, tetapi sebagai proses yang penuh makna. Kita tidak perlu menunggu hidup menjadi sempurna untuk merasa bersyukur. Rasa syukur tumbuh ketika kita menyadari bahwa setiap hari memberi kesempatan baru untuk belajar dan bertumbuh. Bahkan di hari yang terasa berat, selalu ada pelajaran kecil yang bisa diambil, entah tentang kesabaran, keteguhan, atau penerimaan. Sikap inilah yang membuat kita mampu bertahan dan terus melangkah. Belajar dari kehidupan juga berarti menyadari bahwa kita tidak sendirian dalam perjalanan ini. Ada banyak orang yang sedang berjuang, belajar, dan tumbuh bersama kita, meskipun jalannya berbeda. Kesadaran ini memberi rasa kebersamaan dan mengurangi beban yang sering kita rasakan. Kita belajar bahwa meminta bantuan bukan tanda kelemahan, dan berbagi cerita bukan tanda kegagalan. Setiap lekuk kehidupan, sekecil apapun, punya perannya sendiri dalam membentuk siapa kita hari ini. Tidak ada pengalaman yang benar-benar sia-sia jika kita mau belajar darinya. Bahkan luka pun bisa menjadi sumber kekuatan jika kita mau mengolahnya dengan jujur. Hidup mungkin tidak selalu mudah, tetapi ia selalu bermakna bagi mereka yang mau belajar. Ketika kita mulai melihat hidup sebagai guru, bukan musuh, cara pandang kita pun berubah. Tantangan tidak lagi dilihat sebagai masalah, tetapi sebagai kesempatan untuk mengenal diri lebih dalam. Kegagalan tidak lagi mematikan harapan, tetapi membuka jalan baru yang sebelumnya tidak terlihat. Perubahan tidak lagi menakutkan, tetapi menjadi bagian alami dari pertumbuhan. Pada akhirnya, tidak ada kehidupan yang benar-benar lurus dan sempurna. Setiap orang punya lekuknya sendiri dengan cerita, luka, dan pelajaran yang berbeda. Yang terpenting bukan seberapa mulus jalan yang kita lalui, tetapi seberapa banyak kita belajar di sepanjang perjalanan. Selama kita mau membuka hati dan pikiran, hidup akan terus mengajarkan hal-hal berharga, satu lekuk demi satu lekuk, sampai kita benar-benar memahami arti bertumbuh sebagai manusia. Seringkali kita baru menyadari betapa berharganya sebuah fase hidup setelah fase itu berlalu. Saat menjalaninya, kita merasa tergesa, merasa ingin segera keluar, ingin cepat sampai pada kondisi yang dianggap lebih baik. Padahal, setiap fase memiliki perannya sendiri dalam membentuk cara kita memandang hidup. Masa bingung mengajarkan kita untuk bertanya. Masa gagal mengajarkan kita untuk rendah hati. Masa tenang mengajarkan kita untuk bersyukur. Jika semua fase itu dilewati tanpa disadari, kita mungkin sampai di tujuan, tetapi kehilangan makna perjalanannya. Kehidupan tidak pernah sekadar soal sampai, melainkan tentang bagaimana kita berjalan. Ada pelajaran penting tentang menerima ketidaksempurnaan hidup. Banyak dari kita tumbuh dengan tekanan untuk selalu terlihat kuat, selalu tahu arah, dan selalu punya jawaban. Padahal menjadi manusia berarti memberi ruang untuk ragu, bingung, dan salah. Ketika kita memaksa diri untuk selalu baik-baik saja, kita justru menjauh dari proses belajar yang sebenarnya. Kehidupan mengajarkan bahwa mengakui ketidaktahuan bukanlah kelemahan, melainkan awal dari kebijaksanaan. Dari sanalah kita mulai belajar dengan jujur, bukan sekadar berpura-pura paham. Dalam setiap lekuk kehidupan, ada momen ketika kita harus berhenti dan menata ulang langkah. Bukan karena menyerah, tetapi karena menyadari bahwa arah sebelumnya sudah tidak lagi sejalan dengan nilai yang kita pegang. Mengubah arah hidup sering dianggap sebagai kegagalan, padahal seringkali itu adalah tanda kedewasaan. Kita belajar bahwa bertahan pada sesuatu yang tidak lagi sehat bukanlah bentuk kesetiaan, melainkan pengabaian terhadap diri sendiri. Kehidupan mengajarkan bahwa keberanian tidak selalu berarti maju terus, tetapi juga berani berbelok
atau bahkan berhenti sejenak. Kita juga belajar bahwa tidak semua usaha langsung membuahkan hasil. Ada benih yang ditanam hari ini baru tumbuh bertahun-tahun kemudian. Disinilah kesabaran diuji. Dunia yang serba cepat membuat kita ingin hasil instan, tetapi kehidupan bekerja dengan ritmenya sendiri. Ketika hasil belum terlihat, bukan berarti usaha kita sia-sia. Bisa jadi kita sedang dibentuk untuk menjadi pribadi yang siap menerima hasil tersebut. Proses inilah yang sering tidak terlihat, tetapi justru paling menentukan. Dalam hubungan dengan orang lain, kehidupan mengajarkan bahwa tidak semua orang akan memahami perjalanan kita. Ada yang menilai tanpa tahu cerita, ada yang memberi saran tanpa benar-benar mendengar. Di titik ini, kita belajar untuk memilah mana suara yang perlu didengarkan dan mana yang perlu dilepaskan. Belajar dari kehidupan berarti belajar percaya pada proses sendiri, tanpa harus selalu mendapatkan validasi dari luar. Ketika kita mulai tenang dengan pilihan yang diambil, pendapat orang lain tidak lagi menjadi beban. Setiap luka emosional yang pernah kita alami menyimpan pelajaran tentang batasan. Dari luka, kita belajar di mana harus berhenti memberi, kapan harus berkata cukup, dan bagaimana melindungi diri tanpa menjadi dingin. Kehidupan tidak mengajarkan kita untuk menutup diri, tetapi untuk lebih bijak dalam membuka hati. Dengan memahami batasan, kita bisa tetap peduli tanpa mengorbankan diri sendiri. Ada satu pelajaran penting yang sering terlewat, yaitu tentang keberanian menjalani hidup dengan versi diri yang apa adanya. Banyak orang hidup dengan topeng, menyesuaikan diri dengan ekspektasi lingkungan sampai lupa apa yang sebenarnya diinginkan. Lekuk kehidupan sering muncul untuk mengguncang topeng itu. Ketika sesuatu runtuh, kita dipaksa berhadapan dengan diri sendiri tanpa hiasan. Di sanalah kita mulai bertanya apa yang benar-benar penting, bukan apa yang terlihat penting di mata orang lain. Kehidupan juga mengajarkan bahwa waktu adalah guru yang tidak pernah terburu-buru. Banyak hal yang tidak bisa dipahami saat ini, tetapi menjadi sangat jelas di kemudian hari. Apa yang dulu terasa sebagai ketidakadilan, pelan-pelan terlihat sebagai perlindungan. Apa yang dulu terasa sebagai kehilangan, berubah menjadi ruang bagi hal baru. Waktu tidak menghapus rasa, tetapi membantu kita melihatnya dari sudut pandang yang lebih luas. Dari sini, kita belajar untuk tidak terlalu keras pada hidup saat semuanya belum masuk akal. Ada kalanya kita merasa tertinggal dibandingkan orang lain, melihat teman sudah melangkah jauh, sementara kita masih di tempat yang sama. Namun kehidupan mengajarkan bahwa setiap orang punya jamnya sendiri. Tidak ada garis waktu yang berlaku untuk semua. Memaksa diri mengikuti kecepatan orang lain hanya akan membuat kita lelah dan kehilangan arah. Saat kita fokus pada langkah sendiri, kita mulai menikmati perjalanan tanpa terus-menerus merasa kurang. Belajar dari kehidupan juga berarti belajar untuk tidak menghakimi diri sendiri terlalu cepat. Kita sering menjadi hakim paling kejam bagi diri kita sendiri, mengingat kesalahan lama dan meragukan kemampuan yang sebenarnya sudah kita miliki. Padahal, pertumbuhan tidak selalu terlihat dari luar. Banyak perubahan besar terjadi secara perlahan di dalam diri. Ketika kita memberi ruang untuk tumbuh tanpa tekanan berlebihan, kita justru berkembang dengan lebih sehat. Ada pelajaran tentang keberanian untuk memulai lagi. Tidak semua awal harus datang dari nol, tetapi seringkali datang dari keberanian untuk mencoba kembali dengan pemahaman yang lebih matang. Kehidupan tidak pernah menutup pintu sepenuhnya. Selalu ada kesempatan baru bagi mereka yang mau belajar dari pengalaman sebelumnya. Memulai lagi bukan tanda kalah, melainkan tanda bahwa kita masih percaya pada kemungkinan. Dalam setiap kegagalan, kehidupan mengajarkan bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh satu hasil. Kita lebih dari sekadar pencapaian atau kegagalan. Ketika kita gagal, itu tidak menghapus semua usaha yang telah dilakukan. Ia hanya menunjukkan bahwa ada hal yang perlu diperbaiki atau jalan lain yang perlu dicoba. Pemahaman ini membuat kita lebih tangguh dan tidak mudah runtuh oleh satu kejadian. Kehidupan juga mengajarkan arti kehadiran. Hadir sepenuhnya dalam momen tanpa terlalu larut dalam penyesalan masa lalu atau kecemasan masa depan. Ketika kita benar-benar hadir, kita bisa melihat keindahan kecil yang sering terlewat. Dari sini, hidup terasa lebih nyata dan tidak sekadar dilewati. Semakin jauh kita berjalan, semakin kita sadar bahwa hidup bukan tentang menghindari rasa sakit, tetapi tentang belajar hidup berdampingan dengannya. Rasa sedih,
Kecewa dan takut adalah bagian dari pengalaman manusia. Menolak perasaan itu hanya akan membuatnya bertahan lebih lama. Kehidupan mengajarkan bahwa menerima perasaan bukan berarti menyerah, tetapi memberi ruang agar perasaan itu dipahami dan dilepaskan dengan sehat. Ada juga pelajaran tentang keikhlasan. Tidak semua hal yang kita perjuangkan akan bertahan. Tidak semua yang kita jaga akan tetap bersama kita. Keikhlasan bukan berarti tidak peduli, tetapi menerima bahwa tidak semua hal berada dalam genggaman kita. Dari keikhlasan, lahir ketenangan yang membuat langkah terasa lebih ringan. Kita belajar bahwa melepaskan bukan selalu kehilangan, kadang justru menyelamatkan diri. Kehidupan mengajarkan bahwa kebahagiaan bukan kondisi permanen, melainkan momen-momen kecil yang datang dan pergi. Mengejar kebahagiaan sebagai tujuan akhir sering membuat kita kecewa. Namun ketika kita melihat kebahagiaan sebagai bagian dari perjalanan, kita mulai menemukannya di hal-hal sederhana. Senyum tulus, percakapan hangat, atau waktu tenang sendirian bisa menjadi sumber kebahagiaan yang nyata. Dalam proses ini, kita juga belajar untuk tidak terlalu keras pada kehidupan. Ada hari-hari ketika segalanya terasa berat tanpa alasan yang jelas. Di hari-hari seperti itu, bertahan saja sudah cukup. Kehidupan tidak menuntut kita selalu kuat, tetapi jujur pada kondisi diri. Memberi diri izin untuk tidak produktif sejenak adalah bagian dari menjaga kesehatan mental. Kita belajar bahwa hidup tidak selalu memberi tanda yang jelas. Kadang kita harus melangkah tanpa kepastian, hanya dengan keyakinan bahwa kita sedang bergerak ke arah yang benar. Keberanian seperti ini tidak datang tiba-tiba, tetapi dibangun dari pengalaman-pengalaman kecil sebelumnya. Setiap lekuk kehidupan yang berhasil kita lewati menambah kepercayaan diri untuk menghadapi yang berikutnya. Kehidupan juga mengajarkan bahwa setiap orang punya caranya sendiri untuk bertahan. Tidak ada satu cara yang benar untuk menjalani hidup. Selama kita tidak melukai diri sendiri dan orang lain, cara kita sah. Kesadaran ini membuat kita lebih toleran terhadap perbedaan dan lebih tenang dalam menjalani pilihan hidup sendiri. Pada titik tertentu, kita mulai melihat hidup sebagai rangkaian pelajaran yang saling terhubung. Tidak ada pengalaman yang berdiri sendiri. Semua saling mempengaruhi dan membentuk perspektif kita hari ini. Ketika kita menoleh ke belakang, kita mungkin terkejut melihat betapa jauhnya kita sudah berjalan, meskipun dulu terasa begitu lambat. Di akhir perjalanan panjang belajar dari kehidupan, kita sampai pada satu pemahaman sederhana, bahwa hidup tidak perlu selalu dipahami sepenuhnya untuk bisa dijalani dengan baik. Ada hal-hal yang cukup dirasakan, bukan dianalisis terus-menerus. Kehidupan tidak meminta kita untuk selalu kuat atau selalu tahu jawabannya. Ia hanya meminta kita untuk tetap berjalan, belajar, dan terbuka pada makna di setiap lekuknya. Ketika kita berhenti melawan alur hidup dan mulai mendengarkan apa yang ingin diajarkan, beban di hati terasa berkurang. Kita tidak lagi melihat rintangan sebagai musuh, tetapi sebagai bagian dari perjalanan. Cara pandang ini tidak menghilangkan masalah, tetapi mengubah cara kita menghadapinya. Hidup menjadi lebih bisa diterima, meskipun tetap menantang. Kita juga belajar bahwa tidak ada satu momen pun yang benar-benar sia-sia. Bahkan waktu-waktu yang terasa kosong pun punya fungsinya sendiri. Dari kekosongan, kita belajar menghargai isi. Dari keheningan, kita belajar mendengar. Dari jeda, kita belajar memahami diri. Semua itu adalah bagian dari pelajaran hidup yang sering tidak kita sadari saat sedang menjalaninya. Belajar dari setiap lekuk kehidupan membuat kita lebih rendah hati. Kita sadar bahwa apapun yang kita capai hari ini adalah hasil dari banyak faktor, bukan hanya usaha pribadi. Ada peran orang lain, ada waktu yang tepat, ada kondisi yang mendukung. Kesadaran ini membuat kita lebih bersyukur dan tidak mudah merasa paling benar. Pada akhirnya, hidup bukan tentang menjadi versi terbaik menurut standar siapapun, tetapi tentang menjadi versi yang paling jujur dan selaras dengan nilai kita sendiri. Ketika kita hidup dengan kesadaran ini, setiap lekuk kehidupan, seberat apapun, tetap memiliki makna. Kita mungkin tidak bisa memilih semua yang terjadi, tetapi kita selalu bisa memilih bagaimana belajar darinya. Dan selama kita masih mau belajar, kehidupan akan terus mengajarkan. Tidak dengan cara yang selalu lembut, tetapi selalu jujur. Setiap belokan, setiap jeda, setiap jatuh dan bangun adalah bagian dari cerita besar tentang pertumbuhan. Belajar dari setiap lekuk kehidupan bukan tujuan akhir, melainkan sikap yang menemani kita sepanjang perjalanan sebagai manusia.